Pagi hari ini, saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang rilis perdana inflasi Kabupaten Tanah Laut 2024. Dan sebagaimana biasa, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Jangan lewatkan kesempatan di pagi hari ini. Baik, saudara pendengar, Pak Siswo dan Mbak Sifah, yang saya tahu inflasi itu adalah sebuah kenaikan harga. Mungkin juga para pendengar kita perlu pencerahan. Sebenarnya inflasi itu apa sih begitu? Oke, baik Bu Nelly dan Mas Iwan. Siap, Pak. Boleh saya menjelaskan beberapa hal, Bu? Siap, silahkan Pak. Yang pertama, jadi Tanah Laut ini pada tahun 2024 ini pertama kali merilis angka inflasi pada tanggal 1 Februari kemarin, Bu. Jadi untuk inflasi Januari 2024. Dan sebelumnya, jadi di BPS itu ada 90 kota yang menjadi acuan penghitungan inflasi. Nah, sebelumnya Tanah Laut tidak termasuk. Nah, pada tahun 2022 itu ada namanya survei biaya hidup, Bu. Di mana BPS menambahkan menjadi 150 kota kabupaten untuk menjadi sebutlah kota inflasi, kota yang dihitung angka inflasinya. Nah, Tanah Laut termasuk tambahan 60 kabupaten yang ditambahkan oleh BPS di tahun 2024. Jadi sebelum kita bicara inflasi, Bu, jadi di tahun 2022 itu ada namanya survei biaya hidup. Nah, untuk apa survei biaya hidup ini? Itu untuk membentuk satu paket komoditas. Artinya begini, kita survei kebutuhan penduduk. Rata-rata? Ya, penduduk setempat di Kabupaten Tanah Laut. Atau 150 kota nasional di Indonesia. Nah, dari situ kita survei nih, Bu. Setiap hari dia ngeluarin apa? Makan apa? Mengkonsumsi apa? Nah, dari situ kemudian terbentuk 217 komoditas untuk Kabupaten Tanah Laut ini, Bu. Jadi dari semua yang kita survei itu ada 217 komoditas yang katakanlah sering dikonsumsi oleh penduduk Kota Tanah Laut. Nah, 217 komoditas inilah yang kita ikuti perkembangan harganya. Sampai dengan di tahun 2024. Iya, dan akan terus kita ikuti terus. Nah, 217 komoditas ini itu kita urutkan, Bu. Jadi ada namanya nilai konsumsi. Nilai konsumsi itu didapatkan dari berapa sih rata-rata, misalnya penduduk Kabupaten Tanah Laut mengkonsumsi beras. Itu rata-rata per kapita berapa? Misalnya satu hari katakanlah untuk satu orang. Bukan, atau satu keluarga? Satu orang misalnya 0,3 kilo atau liter. Ons misalnya, Bu, ya. Katakanlah seperti itu. Nah, kita hitung rata-rata kebutuhannya berapa dikalikan harga pada waktu itu di tahun 2022. Nah, ketemulah yang namanya nilai konsumsi, Bu. Nilai konsumsi itu adalah kebutuhannya yang dikonsumsi, volumenya berapa dikalikan harganya. Nah, kemudian dari situ, Bu, kemudian kita buat indeksnya. Indeks itu, jadi harga di tahun 2022 itu kita indekskan menjadi 100. Artinya nilai awal. Rupiah? Enggak, nilai indeksnya 100. Dianggap 100. Nah, setelah 2022 kita ikuti terus, nilai indeks itu akan berubah seiring dengan harganya, Bu. Sehingga nilai indeksnya bisa menjadi 101. Kalau 101 artinya dia akan terjadi kenaikan terhadap nilai indeks dasar tadi, Bu. Tadi kan kita setelah ketemu nilai konsumsinya, kita indekskan menjadi 100, kemudian kita ikuti perkembangan harganya. Misalnya dia menjadi 101, berarti ada kenaikan 1% dari nilai indeks itu tadi, Bu. Jadi itulah yang dikatakan dengan perubahan indeks harga konsumen. Jadi indeks harganya itu tadi kita istilahnya kita indekskan menjadi 100. Artinya begini,
contoh gampangnya Iya, gini. belum dapat. Iya. Saya belum dapat benang Contoh merahnya. gampang Oke. begini, Bu. Gampang lah, kita bikin nilai konsumsi untuk volume satu orang, katakan biar gampang 1 kilogram beras. Oke. Kemudian dia harganya 15.000 misalnya, Bu. Sehingga kan ketemu 1 kilo kali 15.000 menjadi 15.000. Oke. Nah, itu kita anggap itu 100. Oke. Ya. Kemudian kalau ada perubahan harga berasnya menjadi 16.000, berarti 16.000 ada kenaikan 1.000 dibagi 15.000, katakanlah Bu, ini hitung-hitungan ini menjadi kalau kita hitung menjadi 101. Sehingga ada kenaikan 1% dari situ. Ini untuk gampang saja ya. Jadi gitu Bu. Jadi artinya harga atau nilai konsumsi di tahun 2022 itu dari 217 komoditas itu Bu, itu kita patok menjadi 100. Iya. Nah, kemudian perubahan harganya itu akan membuat yang 100 tadi bisa saja menjadi 98. Artinya berarti terjadi penurunan harga. Begitu Bu. Nah, itulah kalau inflasi adalah rata-rata kenaikan harga. Perubahan indeks tadi menjadi menaik itu jadi inflasi Bu. Nah, kalau jadi turun itu namanya deflasi. Nah, itulah yang kita hitung saat Tanah Laut kemudian menjadi salah satu kabupaten yang diikuti menjadi inflasi. Nah, sebelumnya Bu, yang tahun dasar itu yang 100 itu tadinya pakai tahun dasar 2018. Artinya harga-harga di tahun 2018 kita anggap 100. Nah, karena pandemi tentu pola konsumsi masyarakat kan berubah Bu. Ada yang namanya masker, orang mulai beli. Kemudian obat-obatan, vitamin, hand sanitizer. Betul Bu. Nah, itu kan pola konsumsinya berubah. Karena itulah BPS di tahun 2002 mengadakan survei biaya hidup. Nah, biasanya survei biaya hidup ini tidak bisa ditentukan berapa tahun sekali Bu. Melihat kondisi perubahan itu tadi, betul Bu. Sehingga ketika kita memantau perubahan harganya, itu adalah betul-betul barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga memang ketika harga berubah, itu kan akan berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat. Nah, karena itu di 2022, BPS mengadakan survei biaya hidup. Nah, karena Tanah Laut baru pertama memang tidak kelihatan Bu, tidak kelihatan komoditas apa yang hilang dan muncul baru. Nah, secara nasional banyak Bu, ada puluhan mungkin yang sudah hilang. Misalnya dulu ada PlayStation. PlayStation itu sebelumnya jadi ini Pak, jadi kebutuhan masyarakat. Tapi setelah ada game online dan sebagainya itu berubah, sehingga komoditas ini sudah nggak dikonsumsi lagi. Sekarang yang dikonsumsi malah paket data, online, internet, game online, itu juga menjadi komoditas baru. Nah, untuk itulah BPS perlu melakukan survei biaya hidup itu Bu. Nah, inflasi itu Bu, itu akan kita ikuti perkembangan harganya dari bulan ke bulan. Nah, bagaimana kita memantau harganya? Nah, kita punya yang namanya survei harga. Gitu Mbak Siva ya? Betul, Pak. Survei harga yang kita peroleh setiap hari ya? Setiap minggu, 2 minggu, dan setiap bulan. Ya, setiap minggu, setiap 2 minggu, dan setiap bulan. Jadi komoditasnya itu ada yang mingguan kita ambil. Misalnya terutama yang bahan makanan, beras, sayur, ikan, dan sebagainya. Nah, itu kita ikuti terus Bu, tiap minggunya, kemudian kita rata-rata, kita hitung. Nah, hitung tadi dengan formula tertentu, menghitung indeks harga tadi Bu. Apakah menjadi berapa ini dibandingkan dengan tahun dasar atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kira-kira gambaran inflasi seperti itu Bu Nele. Betul. Oke, paham kita sudah ada benang merahnya ya.
Mudah-mudahan juga para pendengar kita juga sudah dapat memahami begitu. Oke, saya tertarik tadi Pak, Bapak menyebutkan bahwa tahun ini adalah tahun perdana ya, Tanah Laut menjadi kota inflasi. Betul. Ya, sebenarnya apa yang melatar belakangi? Apakah memang konsumsi masyarakat Tanah Laut yang cukup tinggi, atau ada indikator-indikator tersendiri sehingga Tanah Laut bisa masuk menjadi kota inflasi? Iya. Mungkin nanti Mbak Siva juga akan melengkapi, Bu. Jadi penambahan sampel kota kabupaten untuk inflasi itu karena BPS merasakan dulu awalnya itu hanya kota-kota, Bu. Kota-kota besar. Dulu awalnya kota-kota yang ada kantor Bank Indonesianya. Itu yang kita ikuti inflasinya. Nah, sekarang ini kan berkembang, Bu. Di daerah pedesaan dan perkotaan itu juga harganya berkembang. Artinya polanya juga tidak bisa, dulu kita bisa pinjem nilai konsumsinya kota Banjarmasin. Tetapi perkembangan berikutnya ternyata juga sangat berbeda antar kabupatennya. Sehingga ketika BPS mempunyai kesempatan baik secara resources, baik secara anggaran, secara SDM dan semuanya memungkinkan, maka ditambahlah kabupaten-kabupaten untuk menggambarkan mungkin perkembangan harga di daerah rural, daerah pedesaan. Jadi mewakili masyarakat di pedesaan. Nah, mungkin Mbak Siva akan menambahkan. Oke. Bagaimana Mbak Siva? Iya, baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Benar sekali yang tadi Bapak sampaikan. Jadi karena BPS ini mau melihat kondisi ekonomi tidak hanya di kota saja, tapi juga di pedesaan seperti itu. Nah, pada awalnya Tanah Laut ini dibuatkan SBH-nya untuk merilis angka inflasi Provinsi Kalimantan Selatan saja, mewakili karakter pedesaan seperti itu. Namun seiring perkembangan waktu, setelah dilihat tadi dari resources-nya, anggaran juga tersedia, dari jumlah sampelnya, nah akhirnya Tanah Laut ini merilis angka inflasi sendiri untuk Kabupaten Tanah Laut, bukan cuma penunjang. Sebagai penunjang. Iya, bukan cuma penunjang inflasi pedesaan seperti itu. Nah, kenapa yang dipilih Tanah Laut seperti itu? Di Kalsel itu ada penambahan 2 kabupaten kota. Jadi yang menentukan ini BPS Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan pola konsumsi di berbagai kabupaten kota. Nah, yang dilihat di sini letak strategis Tanah Laut, geografis berarti. Betul. Selain dia letaknya strategis, pola konsumsi kita ini tidak mirip dengan tetangga gitu. Dengan Tanah Bumbu tidak mirip, dengan Kota Baru tidak mirip, dengan dengan Banjarmasin tidak mirip. Jadi perlulah Tanah Laut ini dilihat pola konsumsinya. Itu yang pertama. Sebelumnya kan kita punya Banjarmasin ya, itu dianggap mirip padahal sebenarnya tuh nggak mirip gitu. Nah, begitu pula di bagian, kita kan kalau melihat geografis di bagian bawah ya. Nah, terus ada lagi yang di daerah hulu sungai. Nah, dilihat lagi wilayah mana yang dia itu potensial, secara geografisnya juga dia bagus gitu, dan dia juga punya karakter sendiri dalam sisi pola konsumsi. Makanya dipilih Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah gitu. Saya tertarik dengan pola konsumsi yang tidak mirip tadi ya. Artinya Tanah Laut mempunyai pola konsumsi tersendiri. Iya, betul. Kira-kira Mbak Siva, salah satu ciri khas pola konsumsi Tanah Laut itu apa sebenarnya? Baik, jadi kalau di Banjarmasin kan mayoritas orang Banjar ya. Nah, jadi itu makanan-makanan khas Banjar, baik ikan-ikannya, baik jenis berasnya, sayur-mayurnya itu pasti yang dominan, yang disukai sama masyarakat Banjar. Nah, Tanah Laut ini kita bisa dibilang hampir setengah-setengah lah ya, setengah Banjar, setengah Jawa, seperti itu. 30% ya masyarakat. Tidak sampai setengah, berarti itu dia ternyata pola konsumsi kita tuh banyak juga yang mengkonsumsi beras yang pulen seperti itu, beras yang disukai masyarakat Jawa seperti itu, ikan-ikannya juga itu ya. Jadi pola konsumsi terhadap makanan pokok, utamanya makanan pokok. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen heterogen. Sehingga kalau misalnya
dalam satu wilayah lebih banyak anggaplah penduduk pribumi begitu ya, penduduk pribumi, maka mungkin kalau beras yang kalau orang Banjar kan lebih kepada siam unus gitu ya, siam maya. Iya. Oh begitu. Kalau data dari BPS sendiri mungkin ada komoditas penyumbang andil inflasi ini, ada mungkin yang untuk tanah laut ini memang ada yang apa ya sudah yang memang menjurus ke sana mungkin ada beberapa komoditinya. Jadi di ini Mas Iwan, jadi di hasil SPH kita itu ada 10 komoditas yang nilai konsumsinya cukup tinggi pada waktu itu. Jadi dari tadi saya sampaikan ada 217 itu Kabupaten Tanah Laut itu beberapa yang bobotnya istilah kami, bobotnya itu cukup tinggi itu seperti tarif listrik, beras, bensin, rokok, harga mobil, langganan internet, daging ayam ras, nasi dengan lauk, minyak goreng, dan ikan nila. Nah, saya menyambung apa yang sampaikan Mbak Siva tadi tentang perbedaan pola konsumsi tadi. Nah, ini terlihat Bu, di hasil SPH itu Kota Baru nilai ikan nila bukan merupakan 10 komoditas dengan bobot tertinggi, tetapi kita menjadi salah satu komoditas dengan bobot yang tertinggi, begitu Bu. Jadi, nah inilah hasil SPH itu pentingnya di situ untuk membuat bobot itu dulu, untuk membuat apa namanya pola konsumsinya seperti apa, sehingga di masing-masing kabupaten kalau kita kan 217, di lain kabupaten mungkin ada yang lebih banyak, ada yang kurang, betul, tergantung tadi pola konsumsinya. Dan geografis juga Pak. Betul. Kalau nila Kota Baru kan sulit banget ya. Iya. Kalau dipelihara enak kalau nila. Kok tahu? Saya tahu. Karena di sana air laut banyak Bu. Iya, paham kita sudah ternyata ya. Oke, artinya apa ya, pola khususnya pola konsumsi masyarakat sehari-hari ya, apa ya, lebih kepada percampuran ya Pak ya. Jadi tidak menjurus kepada salah satu komoditas ya yang mungkin menjadi kesukaan atau menjadi favorit bagi sekelompok orang begitu. Betul. Oke, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat tanah laut tadi selain daripada penduduknya yang heterogen, juga tanah laut saat ini kan dalam posisi Pak kabupaten yang sedang berkembang. Nah, sehingga banyak pelaku-pelaku usaha yang datang ke tanah laut juga ya, jadi menawarkan berbagai usaha. Nah, ciri khas ya pribadi masyarakat itu juga orang tanah laut nih lebih apa ya, kalau bahasa Banjarnya itu Pak lebih pengepinginan mauan. Itu ya, jadi pengepinginan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ditawarkan itu kayaknya jarang ditolak gitu, jadi serasa pengen gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sepertinya pola kita juga suka kayak ikut-ikutan gitu ya. Ini udah beli lagi saya tren. Seperti itu. Gitu ya, nanti ikuti beli, tren berarti. gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ya ini apa kekhasan dari pola konsumsi masyarakat tanah laut ini menjadi sebuah potensi ya, potensi baik bagi kita gitu ya, untuk lebih menuju kepada kemajuan. Baik, Pak Siswa, inflasi yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut ini mungkin pengaruhnya Pak terhadap hidup dan kehidupan masyarakat kita sebesar apa? Baik Bu Nelly. Jadi kami rilis kemarin pada tanggal 1. Jadi kami rilisnya belum offline Bu. Jadi belum mengundang pers atau OPD, tetapi kami masih upload di YouTube kami Bu. Nanti mungkin di medsos ya? Iya, nanti bisa diikuti lewat IG kita juga. IG kita apa Mbak? @bps_tanah laut Bu. Ya, mungkin pemirsa bisa atau pendengar bisa mengikuti dari IG kita perkembangan informasi dari BPS
Kabupaten Tanah Laut. Nah, saya sampaikan bahwa inflasi kita di bulan Januari itu 1,10%, Bu. Artinya ada kecenderungan kenaikan harga di bulan Januari ini dibanding dengan di bulan Desember 2023. Jadi 1,10%. Jadi secara rata-rata ke 217 komoditas yang kita ikuti tadi naik sekitar 1,10%. Itu secara rata-rata, Bu, ya, Bu. Ya. Kalau melihat itu sebetulnya nggak semuanya naik. Ada yang naik tinggi, ada yang turun juga. Tetapi setelah dirata-rata, ketemunya naik 1,10%. Nah, kemudian inflasi tahunannya, Bu. Jadi kami selain menghitung inflasi bulanan, kami juga menghitung inflasi tahunan. Inflasi tahunan itu Januari 2024 dibandingkan dengan Januari 2023. Nah, itu terjadi kenaikan 2,93%. Inflasi tahunan, kita menyebutnya year on year. Jadi inflasi tahunan. Nah, 2,93%. Iya. Artinya ya. Harga-harga di tahun 2024 di Januari dibandingkan dengan tahun lalu naik sekitar 2,93%. Kecenderungan ini rata-rata, ya, Bu, ya. Kita selalu bicaranya rata-rata. Nah, kalau kita melihat angka ini memang kita masih sedikit lebih tinggi di atas nasional. Nasional itu 2,57%, Bu. Secara tahunan. Secara tahunan. Nah, sebetulnya apakah inflasi itu selalu buruk? Sebetulnya tidak, Bu. Ya, tidak. Karena itu menunjukkan sebetulnya perkembangan ekonomi. Betul. Jadi kalau turun terus juga tidak bagus karena ekonomi tidak berjalan. Tetapi terlalu tinggi juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau terlalu tinggi, kemudian masyarakat kehilangan daya beli. Jadi kalau dia 1 jutanya dia dulu bisa dapat berbagai macam barang, karena kenaikan terlalu tinggi, menjadi sedikit barang yang dikonsumsi. Anggaplah misalnya kalau dulu dari 1 juta misalnya kita dapat 10 item barang, ya. Nah, setelah terjadi kenaikan mungkin hanya 5 atau 6 begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang menjadi ancaman bagi Kabupaten Tanah Laut atau bagi masyarakat sendiri, Pak? Kalau naik inflasinya terlalu tinggi, yaitu tadi, Bu, masyarakat kehilangan daya beli. Kemudian apa yang terjadi kalau masyarakat kehilangan daya beli? Ekonomi kan nggak jalan, dia nggak bisa beli. Katakanlah UMKM yang jualan, katakanlah makanan kecil, karena masyarakat mengutamakan mungkin ke bahan-bahan pokok, ya. Nah, ini kan bisa berbahaya bagi perkembangan ekonomi, Bu. UMKM nggak jalan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kita semua, sehingga bagaimana kita menjaga inflasi itu jangan terlalu tinggi. Istilahnya adalah inflasinya terkendali. Artinya harga-harga terkendali, sehingga misalnya tadi, Bu, kalau inflasinya nggak terlalu tinggi, orang biasanya kalau saya masuk ke ini, Bu. Jadi yang mempengaruhi inflasi di Tanah Laut pada bulan ini terutama adalah ikan haruan, Bu. Nah, ternyata ikan haruan. Nah, itu kan lokal, ya, Pak, ya, karena Tanah Laut banyak mengkonsumsi itu. Dan juga kabupaten tetangga itu Hulu Sungai Tengah juga inflasinya juga hampir sama dengan kita, lebih tinggi 1,18, itu dipengaruhi juga ikan haruan. Nah, memang ikan haruan kemarin kita pantau harga cukup luar biasa tinggi. Nah, tetapi kemarin kami sudah berbicara dengan Pak Samsir, Pak PJ Bupati, bahwa akan dikendalikan. Jadi akan mencoba untuk, karena ini sudah, jadi inflasi ini seperti early warning system, Bu. Jadi untuk melihat, kalau ini tinggi, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sudah menyambut dengan luar biasa. Pak Samsir melalui perangkat daerahnya akan mencoba supaya ini nggak terlalu tinggi terus, Bu. Kalau terlalu tinggi terus itu tadi, yang bahayanya di situ kan. Dan mudah-mudahan juga masyarakat juga rasional, artinya ketika
ikan haruan tinggi mungkin bisa beralih ke nila lah, gitu ya. Nah, ya, kalau ya, nila ya. nggak ada Nelly gitu ya. Iya, ya itulah gunanya kita merilis angka-angka ini supaya bagi pemerintah yang selaku pengendali harga atau yang stakeholder di sana bisa membuat kebijakan yang tepat. Sementara masyarakat sendiri juga bisa merasionalisasi tadi Bu. Tidak yang Ibu sampaikan, Bu Nelly sampaikan tadi, ikut-ikutan beli ini itu artinya masyarakat juga punya peran untuk dalam pengendalian harga, saya kira. Jadi pemerintah bisa membuat strategi-strategi betul, ya untuk yang untuk kemarin menstabilkan ya Pak ya. Mungkin pembudidayaan bibit ikan haruan betul, lebih lagi. Betul. Ya mungkin bisa didorong masyarakat untuk membantu pemerintah melakukan sesuatu yang berguna gitu. Oke. Ya, tadi yang lebih dominan ke lauk ya Pak ya, ke lauk. Nah, lalu kalau boleh juga mungkin sedikit diketahui juga konsumsi masyarakat kita selain daripada lauk. Maksud saya yang termasuk dari bahan pokok itu. Yang juga dapat mempengaruhi yang terjadi inflasi itu. Ya, mungkin Mbak Siva bisa menjelaskan. Oke, gimana Mbak? Ya, jadi betul Ibu, yang mempengaruhi inflasi itu tidak hanya bahan pokok. Yap. Nah, ada 11 kelompok komoditas yang kita pantau terus perkembangan harganya di tahun 2024 ini dan kedepannya. Yang pertama itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, itu bahan makan pokok ya, berarti ya. Kemudian ada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian ada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Itu seperti lemari pakaian, gorden, kasur, kulkas, kompor, deterjen, sabun, cuci piring, itu juga kami cek harganya setiap bulan. Sedetil itu ya? Sedetil itu Ibu. Kesehatan, ada obat gosok, vitamin, obat batuk, tarif bidan, tarif rumah sakit, seperti itu. Kemudian dari transportasi, harga mobil, nah sepeda motor, bensin, helm, itu juga kami cek. Kemudian dari informasi komunikasi dan jasa keuangan, ada handphone, televisi, biaya langganan internet, uang admin ATM aja Bu, itu tetap kita pantau perubahan harganya Bu. Admin transfer uang juga. Kemudian dari rekreasi, olahraga, dan budaya seperti mainan anak-anak, rekreasi, tas sekolah, buku tulis bergaris. Kemudian dari kelompok pendidikan itu ada biaya pendidikan SD, SMP, SMA, universitas, itu juga kami pantau perkembangan harganya. Dari kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran itu ada nasi dengan lauk, bakso, es, ikan, ayam bakar nih yang suka nih biasanya orang Banjar bakaran ya, soto, teh, kopi siap saji, itu juga. Dan yang terakhir kelompok komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya, misalnya shampoo, bedak, lipstik, emas perhiasan, jam tangan, tarif gunting rambut, dan sebagainya. Jadi ada 217 komoditas yang kami kelompokkan ke dalam 11 tadi kelompok komoditas. Nah, kemudian yang di bulan ini itu ada secara bulanan ya Ibu, Mas Iwan dan Bu Nelly ya. Kelompok yang paling besar pengaruhnya itu adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi andil inflasinya itu yang paling tinggi 1,19% itu selama secara bulanan. Nah, untuk secara tahunan ini ada 3 kelompok nih, 3 kelompok komoditas yang ternyata gara-gara ini loh inflasi kita naik loh. Betul. Jadi yang pertama itu makanan, minuman, dan tembakau, andilnya 2,9%. Kemudian pakaian dan alas kaki. Nah, andilnya sebesar 0,13%, serta penyediaan makanan dan minuman kayak tadi makanan siap saji, nasi dengan lauk, bakso, es, nah yang seperti itu juga memberikan andil inflasi secara tahunan 0,08% gitu. Jadi 3 kelompok komoditas ini nih ternyata di bulan Januari yang memberikan andil inflasi tinggi secara tahunan gitu. Iya.
Kayaknya semuanya naik, Bu. Semua. Berarti Mas Iwan merasakan juga ya? Merasakan sekali. Oh Bu. gimana dari Bu Nelly, haruan bener naik Bu? Iya, betul. Makanya ngurangin makan haruan Bu ya. Iya, iya. Kalau katanya masyarakat Banjar gitu, Iya. memang semuanya naik, Mbak Sipa. Hanya pisang katanya yang menurun gitu ya. Oh iya, karena nama pisangnya pisang manurun. Oke, guyon sedikit Pak Oh, ya. iya. Iya. Tapi ngerti ya Pak ya? Belum ya? Saya belum mengerti itu. Tapi lambat laun kita akan belajar. Iya, sesuai. Ketahuannya tadi lambat gitu. Kalau data seperti ini Pak, Loading. apa hanya untuk apa hanya disodorkan untuk pemerintah kabupaten atau memang buat di nasional juga Pak pelaporannya ini Pak? Jadi gini, untuk laporan itu, rilis itu serentak. Serentak di hari pertama awal bulan. Kecuali bukan hari Minggu, berarti Seninnya. Gitu. Nah, itu serentak dilakukan nasional dulu, kemudian provinsi, baru kabupaten kota, kota inflasi itu. Itu cara SOP tentang, kami istilahkannya rilis, Bu. Rilis berita resmi inflasi. Nah, kalau di tingkat provinsi biasanya ada angka-angka lain, indikator lain, misalnya pariwisata. Nah, pariwisata itu juga bicara tentang rilis tingkat penghunian hotel. Kalau di sana tingkat wisata seperti apa. Nah, itu kalau kita hanya rilis inflasi saja. Jadi lebih ke pemerintah kabupaten Pak ya, untuk mungkin karena untuk skala prioritas nanti penanganan dari pemerintah kabupaten iya. kan. Untuk Apa yang akan ditangani? Ya, untuk Langkah mengambil langkah strategis. selanjutnya, Ya, mungkin saja kan, program-program mungkin kegiatan Ya, bagi mungkin saja pun mungkin karena sudah tahu rilis mungkin ada kebijakan dari nasional untuk pemerintah kabupaten Tanah Laut gimana gitu. Jadi mungkin maksud rilis saya ini. Kalau komoditasnya yang mempengaruhi itu adalah komoditas yang sifatnya nasional, misalnya delay, tepung terigu. Oke. Nah, itu pasti nasional akan buat Melakukan langkah, kebijakan ya, karena memang itu dirasakan secara nasional. Nah, kalau lokal ini ya kalau katakanlah seperti sekarang ikan haruan itu kan lokal. Iya. Kayaknya nggak mungkin deh Jakarta akan Intervensi. Ya, itu adalah bagian dari pemerintah daerah Betul, gitu ya, betul. untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mengendalikan agar inflasi itu tidak terlalu tinggi ya, dan tidak rendah juga. Dan di tiap hari Senin kan ada ini Bu, rapat TPID, tim pengendalian inflasi daerah. Itu tiap hari Senin. Kemarin hari Senin kemarin langsung Pak PJ Bupati memimpin, dihadiri oleh Dan Ramil ya. Iya, dan Ramil, Kapolres, Ya, Forkopimda berarti. Iya, Forkopimda ya. datang dan tim pengendali inflasi. Dan OPD terkait. Kemudian ketika melihat ini langsung bergerak, Bu. Jadi itulah fungsi dari TPID ini. Oke. Nah, tadi dikatakan Pak, inflasi kita lebih tinggi daripada nasional, 2,93. Apakah kondisi ini rawan atau bagaimana gitu, atau memang ini biasa-biasa aja, stabil saja begitu, bagaimana Pak? Jadi target secara nasional itu ditetapkan 2,5 plus minus 1. Jadi kalau kita bicara itu masih dalam range yang aman, Bu. Biasanya kalau range yang aman itu di tiap kali rilis ini oleh Kemendagri akan diurutkan, Bu, 10 besar yang cukup rawan. Nah, itu diminta untuk segera melakukan sesuatu untuk mengendalikan harga. Iya. Artinya masih tidak akan mempengaruhi stabilitas gitu ya. Iya. Maklum ya, kalau bahan pokok ini kalau misalnya masyarakat tidak bisa menjangkau padahal itu ada bahan pokok, akan terjadi kekacauan gitu ya, karena insya Allah itu aman, Bu. Apalagi ini kan haruan itu harganya dipengaruhi oleh musim. Betul. Musim. Iya. Nah, oke. Dan kita juga sangat berterima kasih kepada pimpinan daerah kita juga yang sudah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penstabilan inflasi ini dengan pasar-pasar murah gitu ya, pasar-pasar murah yang digelar. Kalau dulu kan kita mengenal pasar murah mungkin hanya ada beberapa kali begitu. Kalau ini kayaknya
sudah agak lebih banyak. Lebih sering ya, Bu? Iya, lebih Sering. sering. Ya. Ini juga dalam rangka mungkin pengendalian inflasi Betul, ya, betul. agar masyarakat kita dapat membeli bahan pokok ya dengan Harga yang harga lebih yang terjangkau. lebih terjangkau Iya. ya, dengan subsidi dari Betul. pemerintah Betul, begitu. Bu. Oke. Iya. Baik. Aduh, ternyata waktu ya agak cepat begitu. Oke, Pak. Ketika harga bahan komoditas harian dari masyarakat kita berubah atau tidak tersedia di pasaran, ya tidak tersedia. Misalnya BPS menetapkan tadi ada harga 10 bahan pokok mungkin ya yang lebih tinggi dikonsumsi. Nah, pada periode sewaktu-waktu misalnya bahan pokok itu bergeser, ya bergeser. Nah, ini apakah ini juga termasuk dari yang dapat mempengaruhi inflasi atau apa begitu? Iya, tentu distribusi barang juga menjadi penting. Artinya ketersediaan barang juga menjadi penting juga. Katakanlah di bulan kemarin itu tomat itu pasokannya agak terhambat, sehingga pedagang itu di harga tomat itu tidak membedakan antara tomat besar dan kecil. Secara kualitas kan biasanya ada perbedaan harga di situ karena pasokannya menjadi terhambat, sehingga tomat agak terpengaruh harganya di situ, Bu. Karena itu memang selain dari kita melihat betul, Bu. Jadi kita harus melihat ketersediaan barang juga. Nah itu tadi, ketika barangnya tidak tersedia, biasanya masyarakat akan melakukan shifting atau merubah konsumsinya tadi ya, katakanlah haruan ke nila, ke lele dan sebagainya itu. Nah, itu yang kita harapkan masyarakat seperti itu. Jangan ketika agak kurang banyak itu pokoknya akan saya beli berapapun harganya asal saya dapat itu. Itu justru akan mendorong pada kenaikan harga, sehingga penjual akan saya jual berapapun laku kok gitu. Nah, ini pola konsumsi masyarakat juga perlu merasionalisasi ini. Nah, mungkin Mbak saya ke Mbak Sipa. Ya, Mbak Sipa, lebih kepada bahan-bahan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, khususnya pada bahan-bahan lokal ya, seperti misalnya cabai, tomat, seperti yang Pak Siswa sampaikan tadi. Nah, ini kan musiman ya, musiman. Betul, dan fluktuasi harganya itu tidak akan lama bertahan. Kayak misalnya harga cabai ya, dalam 1 bulan misalnya dia bisa sampai 100.000 begitu ya 1 kilonya. Nah, pada suatu ketika dia bisa turun drastis begitu sampai ke 25.000 atau 20.000. Nah, pada saat kita penghitungan atau rekapitulasi inflasi bulanan begitu. Nah, apakah kondisi ini juga akan mempengaruhi hasil akhir dari inflasi kita? Baik, jadi untuk komoditas yang dianggap sangat bergejolak ya, seperti cabai, beras, telur ayam ras, tomat, bawang-bawangan, itu kan bisa kita katakan hampir tiap hari harganya berubah ya, gitu ya. Nah, itu kami mendata setiap minggu. Ya, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dengan harapan itu bisa menggambarkan harga komoditas tersebut di 1 bulan. Gitu. Nah, artinya diambil rata-rata nantinya ya. Betul. Nah, itu kan karena dianggap komoditasnya sangat bergejolak tuh. Nah, nanti ada lagi komoditas yang tidak terlalu bergejolak, misalnya ikan-ikanan, mie kering, seperti itu. Itu didatanya setiap 2 minggu sekali. Terus ada juga komoditas yang ini nggak terlalu sering berubah nih, cukup stabil seperti itu. Kayak tadi peralatan rumah tangga, terus perlengkapan susu bayi mungkin susu bayi itu setiap minggu, Bu. Setiap bisa minggu berubah juga. Iya, betul. Nah, yang di kelompok-kelompok yang tidak punya bayi ya, jadi tidak terlalu. Nggak bisa besar bayi. Iya. Nah, itu didatanya nanti setiap bulan seperti itu. Nah, jadi untuk yang harga cabai tadi misalnya itu tetap tercover karena kami mendatanya setiap minggu dengan melihat dengan anggapan nanti kita bisa membaca pergerakan harga dalam 1 bulan seperti itu. Iya. Maksud saya begini, Mbak Sipa.
ketika nanti BPS mengekspos gitu ya, Betul. harga bahan pokok itu per minggu misalnya, padahal dalam 1 minggu ini kan terjadi fluktuasi harga. Iya. Nah, fluktuasi harga. Maksud saya agar masyarakat kita memahami bahwa harga yang dipatok oleh BPS itu adalah harga rata-rata. Jangan sampai nanti semalam di BPS itu harganya 25.000 cabai, ini kenapa di pasar 50? Nah, ini yang mana yang benar? Kan maksudnya seperti itu maksud saya. Iya, Agar betul, masyarakat kita bisa memahami begitu. Kalau yang di data BPS ini nanti keluarnya dalam bentuk rata-rata seperti Iya, itu ya Bu ya. Betul. Nah, karena kita juga ada pengumuman itu ya, ada pengumuman harga. Jadi kalau dari BPS sendiri bagaimana teknis dari memonitoring harga-harga ini Pak? Apakah terjun ke pasar langsung atau Betul, bagaimana? terjun ke Apakah mungkin pasar. sinergi dengan bagian ekonomi setda atau gimana? Tidak, jadi kami kami di sini ada namanya survei harga konsumen. Nah, jadi ada petugasnya yang langsung mendata ke pasar-pasar seperti itu setiap minggu, setiap 2 minggu sekali dan setiap bulan. Bukan cuma pasar, ada outlet kan, kalau kayak misalnya susu bubuk misalnya itu lebih banyak di Alfamart, Indomaret, kita ke sana seperti itu. Misalnya deterjen cair, terus juga sabun cuci piring itu juga cukup banyak yang didata di Alfamart, Indomaret dan sekitarnya gitu. Sudah ada SDM-nya Bu ya? Betul sekali Bisa Bu SDM-nya. ada locker. tawaran. Saya tambahkan Bu, jadi waktu survei biaya hidup itu, kami juga menanyakan ke masyarakat, dia belinya kemana? Oh. Ke pasar tradisional kah? Ke outlet kah? Atau kemana? Nah, itu juga menjadi bagian dari kami ketika menentukan di mana kami harus mencari harganya. Oh, iya. Begitu. Iya. Karena itu juga tempat di mana mereka beli juga sangat Betul, mempengaruhi betul. ya. Iya, Oke, betul, iya. Nah, oke. Mbak Sipa, Iya, Bu. kalau kayak bahan-bahan pokok yang seperti itu ya, memang fluktuasi harga mungkin tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian dengan bahan yang menjadi konsumsi masyarakat kita, tetapi yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri. Oke. Gimana tuh maksudnya Bu? Jadi kan kayak sayur mayur Ya, gitu ya, ya. ya. Nah itu seperti apa gitu ya perkembangan harganya gitu? Iya. Baik. Nah ini Bu, kita ini kan sekarang ini kan mulai memasuki musim penghujan ya. Nah untuk komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat tanah laut khususnya di sayur mayur, hortikultura, tomat, terus juga termasuk cabai kayak kangkung seperti itu ya. Yap. Nah itu cukup dipengaruhi oleh curah hujan juga Bu. Nah jadi harganya naik karena banyak produsen tuh yang mengeluh seperti rusak, hasil panennya tuh banyak yang nggak bagus gitu kan Bu ya, produksinya turun, mau nggak mau kan supaya mereka juga tidak merugi atau masih dapat untung, mereka harus jual dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah dari tingkat produsennya sendiri harganya itu sudah naik gitu, karena ya itu tadi banyak kerusakan akibat yang musim penghujan ini seperti itu. Itu kan beberapa komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat tanah laut langsung ya Bu ya. Maksud seperti saya itu. apakah itu juga cukup mempengaruhi Betul. kepada oke. Nah, jadi mohon izin menyampaikan 10 komoditas pendorong inflasi. Nah, iya, ini oke. nih yang penyebab utama Pendorongnya inflasi ya. kita Pendorong, iya, betul. selama Januari 2024 secara bulanan ya. Jadi dibandingkan dengan Desember 2023. Yang pertama itu ikan gabus, kemudian daging ayam ras, yang ketiga ikan nila, yang keempat tomat, yang kelima bawang merah, yang keenam kangkung, yang ketujuh udang basah, yang kedelapan cumi-cumi, yang ke-9 kontrak rumah, yang ke-10 bawang putih. Seperti itu. Jadi terlihat di sini oh ternyata tomat, kangkung ikut memberikan andil inflasi gitu. Kangkung itu berarti berikut sayur-sayuran yang lain gitu Iya, ya. tapi yang sayur paling besarnya si kangkung ini gitu. Oh begitu. Oh Iya. berarti masyarakat tanah laut memang doyan kangkung gitu ya. Iya, karena di dalam kangkung itu banyak zat besinya ya. Sehingga Iya. masyarakat tanah laut itu kuat. Oke. Mbak Siva, Iya, Bu. untuk kita melakukan survei, tadi kan ada survei mingguan, ya, 2 Betul. mingguan, bulanan, bahkan ada tahunan. Nah, survei ini dilakukan, maksud saya apakah ada ketentuan misalnya berapa tempat atau berapa lokasi begitu,
atau hanya ngambil sampel-sampelnya aja, atau bagaimana teknis kita mengetahui harga itu dalam satu minggu dalam rangka survei harga ini? Baik, jadi untuk survei harga konsumen ini itu respondennya adalah pedagang eceran, Nah, kemudian lokasinya itu ada yang di pasar tradisional, ada yang di outlet tuh termasuk juga apotik, termasuk juga kayak toko-toko yang jual make up seperti itu, alat-alat pribadi, termasuk juga tempat hiburan, sekolah, kan tadi rekreasi ya, misalnya ada tempat rekreasi, sekolah seperti itu. Nah, ya jadi banyak gitu Bu tempat. Tadi mohon maaf pertanyaannya gimana? Iya, begini, maksud saya kita kan kecamatan ada 11 ya? Iya, betul. Ada 11. Ada kecamatan yang paling jauh gitu ya. Ada Bumi Makmur, kemudian ada Kintab yang paling jauh gitu. Tentu saja harga di kecamatan Kintab dengan harga di Plehari itu akan berbeda dengan satu bahan yang sama begitu. Nah, maksud saya BPS mengambil survei apakah hanya lokasi di Kabupaten Tanah Laut atau mungkin juga lokasi kita yang jauh dengan harga yang berbeda. Siap. Jadi sesuai arahan dari BPS RI itu lokasinya memang di ibu kota kabupaten. Jadi hanya di Kecamatan Plehari saja. Karena gini, anggapannya ketika harga di Plehari itu naik ya kan ya, apalagi mereka yang di kecamatan lain, karena mereka pasti ngambilnya kan di pasar induknya gitu kan ya, di pasar utamanya gitu. Jadi kalau kita mau memantau ke semua pasar itu satu SDM, kemudian anggarannya juga, kemudian itu bisa bisa di cover dengan ya tadi kita cukup megang pedagang eceran utamanya aja kan, utamanya kan adanya di ibu kota kabupaten kan ya, di Plehari kan. Jadi itu yang kita pantau, ketika itu naik kemungkinan besar di kecamatan lain juga pasti naik karena ada biaya transportasi gitu. Perlu ini juga Bu, jadi inflasi itu menghitung perubahan harganya Bu. Harganya memang bisa berbeda antar kecamatan, tetapi rasanya perubahan harganya akan mengikuti. Betul. Artinya kalau di sini 50.000, di sini 60.000. Kemudian yang kita ikuti adalah perubahan harganya. 50.000 jadi berapa? Yang 60.000 juga jadi berapa? Nah, ini perubahan harganya. Jadi bukan nilai harganya gitu, Bu. Inflasi itu menunjukkan itu, Bu, perubahan harga. Jadi kalau harga sekarang tinggi, berikutnya masih tinggi, perubahan harganya nggak ada, berarti inflasinya nggak ada untuk bulan itu. Nah, kita ikuti perubahan. Nah, yang berbahaya kan kalau ini tadi Bu, perubahan harganya menjadi berubah. 1,1 itu kan perubahan harga. Nah, yang berbahaya bagi masyarakat ketika perubahan harga ini sudah tidak terkendali. Itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat gitu. Iya. Artinya pada kondisi harga di satu wilayah yang mungkin berbeda dengan ibu kota kabupaten itu artinya tidak mempengaruhi inflasi tersebut ya Pak ya. Misalnya begini, ini kita ambil misalnya susu ya, susu bayi misalnya. Untuk di ibu kota kabupaten misalnya anggaplah 100.000 misalnya. Betul. Ya 1 kilo 900 gram gitu. Nah, lalu pada saat di Kecamatan Kintab itu terjadi kenaikan misalnya menjadi 125. Nah, padahal pada bulan lalu susu ini hanya misalnya berada di posisi 80.000 gitu. Artinya kenaikan di kabupaten dengan kenaikan di kecamatan itu akan jauh lebih tinggi. Bisa jadi juga karena faktor biaya angkut. Tetapi biasanya penjual akan nah, kalau ada terjadi biaya angkut naik Bu, kami tangkap juga. Kami kan juga mensurvei transportasinya. Nah, pasti penjual di sana akan mempertimbangkan kenaikan biaya angkut, juga kenaikan harga barangnya. Nah, kalau hanya terjadi kenaikan harga barangnya, biaya di Kintab, dia akan menyesuaikan pasti dengan perubahan harga barangnya. Nah, itu ketangkep juga nggak usah ke Kintab, di Plehari pun ketangkep. Tapi kalau ada kenaikan harga transportasi, di sana mungkin kenaikan harganya lebih tinggi. Tapi kenaikan harga transportasi kami tangkap juga, Bu. Jadi secara rata-rata 217 komoditas itu sudah terpantau begitu Bu. Jadi kenapa
tidak perlu semua kecamatan karena terus terang resources kita nggak memungkinkan untuk itu. Nah sehingga dicarilah formula yang bisa menggambarkan seluruh kabupaten Tanah Laut dengan cara seperti ini tadi. Oke. Gitu. Kota yang memiliki andil inflasi, ya. Betul. Oke, begini, maksud saya begini Pak, pada suatu kecamatan BPS kan punya mantis ya, mitra statistik Sekarang Bu. sudah tidak ada Bu. Oh, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Semua Iya, ditarik ke. Iya. Saya khawatir begini, pada wilayah tertentu, misalnya taruhlah kecamatan Kintab yang jauh atau Makmur yang jauh, mungkin tingkat inflasi pada wilayah itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan, maksud saya seperti itu. Dibanding dengan ibu kota kabupaten. Nah, saya kira terlihat Bu, tetap terlihat karena gampangnya gini Bu, kita sebutnya pasar induk kalau di beberapa kota. Kenaikan yang ada di pasar induk itu pasti akan mempengaruhi kenaikan di daerah-daerah lain di mana mereka mengambil barang dari pasar induk itu. ya. Karena itu kalau kita bicara perubahan harganya, nggak perlu kita semua ini kita survei karena keterbatasan, cukup perubahan harga di sini saja. Karena perubahan harga di sini pasti akan mempengaruhi perubahan yang lain. Seperti tadi saya jelaskan itu. Sehingga kalaupun ada perubahan harga di soal transportasi, kami juga mensurvei itu. Pasti tergambar lah Bu. Jadi apa yang Ibu khawatirkan mengenai perbedaan antara perubahan harga yang di Kintab dengan di sini saya kira masih bisa tercover ketika kami mensurvei yang ada. Kecuali misalnya daerah perbatasan dengan negara lain, dia impor dari negara lain langsung misalnya itu terjadi. Itu yang mungkin akan berbeda dan pasti kalau seperti itu BPS juga akan membuat perlakuan yang lain gitu. Karena begitu. kecil kemungkinan Bu ketika di Pelihari sudah susu 100.000, di Kintab 80.000 tuh kecil kemungkinannya kan. Bukan, maksud saya begini, di Pelihari dulu kan misalnya pada bulan kemarin misalnya 80.000, lalu bulan ini naik jadi 100 begitu ya, jadi naik jadi 100. Di Kecamatan Kintab begitu sudah 125 begitu. Nah, ini yang saya artinya ada kenaikan yang cukup signifikan kan ya dengan kota Pelihari. Tapi tadi disampaikan oleh Bapak, artinya kenaikan atau inflasi di suatu wilayah kecamatan itu akan tercover di Kabupaten Tanah Laut. Betul, ya, maksud saya kawan-kawan di Kecamatan Kintab jangan khawatir. Ya, kok kami tidak disurvei. Menurut saya seperti itu. Oke, baik, tidak terasa ternyata. Tapi sedikit Bu, jadi mohon maaf kalau saya salah tanyanya nih ya. Kan terkait inflasi nih Pak. Ini kan terpengaruh dengan daya beli masyarakat. Apakah ini dari data BPS juga ada penyandingan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan indeks pendapatan masyarakat Tanah Laut sendiri? Jadi kan berhubungan dengan daya beli masyarakat nih ya. Jadi apakah mungkin ada datanya juga penyandingan dengan indeks pendapatan dari masyarakat Tanah Laut terhadap daya beli masyarakat terhadap inflasi? Baik. Terima kasih Mas Wan. Saya justru ada pertanyaan ini, terima kasih karena saya mau masuk ke salah satu survei yang kami punya Bu. Kami ada survei yang namanya Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, di bulan ini nanti di bulan Maret ya. Di bulan Maret kami ada 660 rumah tangga untuk kami survei. Nah, kami melalui forum ini juga meminta kepada para pendengar kalau menjadi responden tolong dijawab dengan diterima dengan baik, dijawab dengan jujur. Nah, jangan disembunyikan. Betul. Gitu. Nah, itu salah satunya Mas Iwan itu menanyakan. Jadi survei ini sangat melelahkan Bu, karena responden itu tanya, Bu Nelly masaknya hari ini masak apa? Keluar berasnya berapa? Cabenya berapa Bu? Garamnya berapa? Nah, itu akan mengeluarkan data konsumsi rumah tangga, pengeluaran rata-rata pengeluaran rumah tangga. Nah itu tadi, adakah data-data yang disandingkan? Ada. Jadi ada konsumsi rumah tangga itu, bahkan nanti itu akan menghitung penduduk miskin. Jadi batas istilahnya batas kemiskinan, angka kemiskinan itu berapa. Nah itu juga bicara soal daya beli tadi, konsumsi rumah tangga. Kemudian kami juga menghitung yang namanya PDRB, pendapatan domestik regional bruto, atau itu biasanya
kita juga ada PDRB menurut pengeluaran, ada konsumsi rumah tangga itu. Nah itu data-data yang bisa disandingkan dengan inflasi ini. Kami menyebutkan indikator strategis, karena itu sangat diperlukan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan. Jadi untuk menggambarkan masyarakat kita sudah seperti apa. Begitu, Mas Iwan. Oke. Nah, lalu masih menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iwan. Dengan adanya inflasi 2,93% ini, apakah ini juga memberikan kontribusi atau berdampak kepada naiknya angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut? Tidak secara langsung, Bu. Tidak secara langsung. Dan belum terlihat. Karena Bu. kita kan baru 1 bulan ya. Ya. Jadi inflasi itu sebetulnya kita bicaranya jangka menengah dan panjang, Bu. Jadi bagaimana mengendalikan harga ini. Misalnya kalau mau mengendalikan harga cabai, oke, kita berikan masyarakat untuk menanam cabai. Kan nggak bisa tanam hari ini, berpengaruh hari ini. Dia akan berpengaruhnya akan mungkin berbulan-bulan. Nah, tetapi ini menjadi warning system untuk bagaimana menjaga daya beli masyarakat itu, Bu. Sedikit yang early warning system tadi, ini kan tadi sudah kelihatan ya 10 komoditas yang pendorong inflasi. Nah ini kita bulan ini juga ada momentum Isra Mi'raj ya. Nah ini ada kemungkinan akan tetap tinggi nih daging ayam ras misalnya. Apalagi mendekati Ramadan nih. Ya, menjelang Ramadan juga bawang, cabai-cabai itu bisa jadi tadi early warning system kita. Oh kita harus siap-siap nih bulan depan apa mungkin dari pemerintah daerah yang harus distabilkan harganya, dibantu gitu untuk pengendalian harganya. Iya, agar bahan yang diperlukan pada suatu saat ini tidak naik dengan betul, karena ini permintaannya kemungkinan akan tinggi gitu kan ya. Jadi dianjurkan stok barang gitu ya. Betul. Stok barang juga ya penting. Menimbun lo kena. Kan itu mungkin terkait penyandingan tadi Pak dengan ekonomi masyarakat ya. Kan biasanya apalagi kalau inflasi naik tapi daya beli masyarakat tinggi. Nah, itu artinya kan ekonominya baik aja gitu sebenarnya. Ya itu tadi Bu, betul. Seperti kata Mas Iwan, inflasi tinggi tapi daya beli masih tinggi. Artinya kan inflasi ini akan menggerakkan ekonomi. Artinya inflasi itu sebetulnya ada bagian yang dinikmati oleh produsen. Iya, ada bagian yang memberikan keuntungan, tapi ada bagian yang perlu diwaspadai. Diwaspadai. Iya, oke. Baik, Pak. Badan Pusat Statistik itu identik dengan angka-angka ya Pak ya, data-data begitu. Nah, lalu data-data yang dihasilkan, khususnya data yang menyangkut dengan inflasi ini, gitu. Sejauh apa upaya dari BPS sendiri untuk menawarkan atau mengeksplor data inflasi ini agar dapat dimanfaatkan oleh semua lini? Ya, terima kasih Bu. Jadi di web kami di Tanah Laut kap.bps.go.id, tanahlautkap.bps.go.id. Nah itu selalu ada Bu, data itu ada juga. Kami juga sekarang berusaha untuk lebih mempopulerkan ini dengan platform-platform yang diminati masyarakat, misalnya IG. Ya, IG-nya ada di @bps_tanah-laut. Kemudian ada Facebook dan YouTube. Sekalian izin promosi ya Mas Iwan, Bu Nelly ya. Facebook dan YouTube kami ada di BPS Kabupaten Tanah Laut dan ada TikToknya juga nih BPS Tala. Ada pasti suara ya? Ada, siap Mas Iwan. Nah ini bagian saya terima kasih juga diberikan kesempatan di sini. Ini juga bagian dari kami untuk kami merilis angka-angka kami sehingga masyarakat semakin yang butuh data semakin bisa terlayani dengan baik. Iya, maksud saya agar semua yang berkepentingan dapat mengambil sikap, dapat mengambil sikap dengan mengetahui inflasi kita begitu. Oke. Baik, sayang sekali ya waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat Pak ya. Iya, karena memang kalau kita berbicara masalah angka-angka meskipun tidak ada RP di depannya gitu ya. Dan tidak terlihat fisiknya ya. Tetap menjadi hal yang sangat menarik ya, tapi sayang sekali karena waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam program Talkshow Inspirasi Pagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan Pak Siswa dan Mbak Sipa
ini akan membuka pemahaman masyarakat untuk dapat mengambil sikap sesuai dengan peran masing-masing ya di masyarakat. Oke, dan terima kasih sekali lagi Pak atas kebersamaannya. Kami juga terima kasih Mas Iwan Budeli. Oke, masih ada closing nggak Pak? Statement yang mungkin Silakan, untuk himbauan kepada masyarakat? Iya, kepada para pendengar, kami dari Badan Pusat Statistik terima kasih atas perhatian dari para pendengar semua, dan mari kita sama-sama untuk menjaga pengendalian harga di Kabupaten Tanah Laut ini dengan berbelanja dengan cerdas lah. Gitu. Berbelanja seperlunya gitu. Iya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Kami mengudara untuk Anda.